MIPA 3 kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral untuk mensejahterakan penduduk Hindia Belanda, sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kesejahteraan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firmansyah. Saya akan menjelaskan latar belakang politik etis. Pada 1863, sistem tanam paksa dihapus dan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal sehingga modal swasta masuk Nusantara. Kondisi buruk kaum pribumi terjadi akibat eksploitasi ekonomi oleh pemerintah dan swasta Belanda khususnya sejak 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari 1143. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan sebuah kebijakan pemerintah kolonial pada masa itu. Umumnya tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap penduduk setempat, sehingga menimbulkan kritik kaum sosialis di Belanda, tetapi menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat pribumi. Dampak buruk terhadap masyarakat pribumi yaitu tekanan terhadap rakyat semakin kuat, pembelaan hak rakyat terhadap kapitalisme modern semakin lemah, dan kemerosotan kesejahteraan hidup. Itulah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakri dari kelas 11 MIPA 3. Saya dari kelompok 1. Tugas saya di kelompok 1 adalah menjelaskan tokoh-tokoh politik etis, antara lain yaitu Mr. Wigbold van Dam, yang kedua Hendrik Hubertus van Kull, yang ketiga Peter Broodschap, yang keempat Conrad Heur van Deventer, yang kelima Walter Brown van Houvel, yang keenam Franser van de Voet, yang ketujuh Perdana Menteri Ter Beers, yang delapan Douwensen Dekker Matatuli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuranisa, kelas 11 MIPA 3 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari politik etis. Adapun tujuannya yaitu pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru saja naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda bahwa pemerintahan Belanda mempunyai kewajiban moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Nah, kebijakan yang baru dikeluarkan oleh Ratu Wilhelmina terhadap masyarakat Hindia Belanda mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sandana Sari, saya dari kelas 11 MIPA 3 kelompok 1. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai isi dari kebijakan Trias van Deventer. Kebijakan ini dibentuk atau dinamakan oleh seorang ahli hukum Belanda yang bernama Konrad Theodor van Deventer pada tahun 1857 sampai 1915. Nah, adapun tiga kebijakan dari Trias van Deventer yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi. Yang pertama, irigasi, yaitu dilakukan untuk mengatasi masalah kelaparan di Jawa. Ini dimulai pemerintah Hindia Belanda dengan inisiatif membangun jaringan irigasi di Sidoarjo dengan memanfaatkan Sungai Brantas tahun 1888. Model jaringan irigasi di Sidoarjo ini kemudian diterapkan di Demak dan Grobogan pada tahun 1800. Yang kedua, yaitu edukasi atau pendidikan sebagai bagian dari politik etis, menyebabkan muncul kalangan terdidik dari rakyat Indonesia. Mereka inilah yang kemudian menjadi penggerak kebangkitan nasional yang kemudian menghasilkan kemerdekaan Indonesia. Adapun para tokohnya yaitu Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangkukusumo, dan R. Soekarno. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu transmigrasi.
Pada masa kolonial Belanda dilakukan dengan memindahkan pekerja dari wilayah Padang Jawa untuk menyediakan buruh bagi perkebunan milik Belanda di luar Jawa, terutama di Sumatera. Transmigrasi dimulai dari masa Belanda pada tahun 1905 saat 155 keluarga dari Jawa dipindahkan ke Gadun Taan di Lampung. Baiklah, hanya itu saja penjelasan